Aku nggak yakin aku bisa bantu kamu. Soalnya aku lupa di mana aku simpan fotonya Febri. Tapi gini deh, nanti kalau aku udah nemuin fotonya Febri, aku kasih tahu kamu ya. Makasih ya. Gue baru ya dapat telepon dari si Aco. Kalau si Febri itu nyariin si Erlin. Lo dengar kan? Lo tunggu sini. Ada namanya Erlin kerja di sini, Mbak. Memangnya kamu yakin Vera benar-benar berusaha menyembunyikan adiknya itu? Ya dia sih ngomongnya sama saya dengan ada menantang. Dia bilang, ngapain kamu cari-cari Febri? Kira-kira kenapa Vera bersikap begitu pada adiknya? Ya mungkin Febri itu kriminal yang sangat memalukan keluarga, apalagi untuk diperkenalkan ke papa mama. Atau juga Febri itu menyimpan semua rahasia Vera yang apabila dibuka bisa menjatuhkan nama Vera. Apa lu ketawa-tawa? Jadi lu udah serius sama Erlin? Serius? Lu lihat muka gue, muka serius. Kayak pejabat lagi dipanggil DPR. Lu gitu aja marah. Yang gua maksud, apa lu udah ready dan ngadepin resiko kalau lu kawin sama perempuan seperti Erlin? Seperti Erlin? Lu kalau sirik-sirik aja ya. Teman udah laku, bukan bersyukur lu. Lu tenang dulu. Yang gua maksud perempuan seperti Erlin itu perempuan yang udah punya suami, udah punya anak, tapi nggak punya status perkawinan yang jelas, Ro. Status perkawinan lo kayak kejaksaan lo. Justru gue kawinin supaya status perkawinannya jelas, transparan. Cilah. Terserah lu lah. Jadi kapan lu secara resmi mau ngelamar dia? Lu butuh gue serius kan? Sekarang juga boleh. Hah? Sekarang? Lu pikir ngelamar itu main-main? Lu pikir ngelamar itu kayak lu ngajak dia ke mall gitu? Apa bedanya sama-sama ngeluarin ongkos? Bima, Bim. Halo. Sini. Sebentar ya. Gue dipanggil. Bu. Kenapa? Erlin, Bim, Erlin. Iya, Erlin kenapa? Aku nggak enak sih sama Sosro. Kenapa sih? Tadi dia dibawa sama orang-orang yang tampangnya serem. Kebetulan aku pas dari tempat butik kerjanya dia. Loh, maksudnya diculik apa gimana? Ya dibawa gitu, tapi yang bawa tuh mukanya serem-serem, Bima. Nah, terus kamu udah ngelapor satpam apa polisi? Tadi aku nggak ngelapor sih, cuma kelihatannya si Erlin tuh nggak ngelawan apa-apa pas dibawa. Aku juga ngeliatnya nggak jelas dari jauh soalnya. Loh, jangan-jangan dia emang dibawa sama temen-temennya kali. Masa sih temennya tampaknya mengerikan gitu? Nggak tahu juga ya. Lagian kan kita juga nggak kenal deket-deket amat sama Erlin. Nah, terus kenapa dia mau ikut sama mereka? Iya kan? Iya nggak? Sro, sini lu. Sekarang waktu yang paling pas buat lu buktiin kalau si Erlin itu sebenarnya sayang sama lu atau lu tuh sebenarnya sayang banget nggak sama dia? Erlin? Kenapa Erlin? Sini makanya. Hah? Kenapa? Erlin diculik. Diculik? Saya punya niat untuk mencantumkan nama kamu ke dalam surat wasiat atau testamen saya sebagai penerima 50% dari warisan saya. Tapi sebelum itu masih ada ganjalan sedikit. Rasa-rasanya kita harus bereskan bersama. Ganjalan apa, Om? Adikmu yang bernama Febri. Erlin!
Siapa yang berani berbuat kayak gini? Hah? Udahlah, jangan sok jadi pahlawan. Aku udah tahu kok intrik kamu buat menarik simpati cewek. Berapa sih kamu bayar si Marbun buat ngerjain aku? Hah? Heh, kamu kenal sama Ingat? Hah? Ingat. Ya. Kenal nggak sama dia? Hah? Itu yang namanya Ingat. Ya. Kenal di mana kamu? Kamu ingat waktu ketemu aku di tempat parkir? Waktu itu aku ketabrak mobil dan ada orang yang nolongin aku. Nah, Inga ini temennya orang itu. Kamu cerita apa aja sama dia tentang saya? Nggak cerita apa-apa. Kamu GR amat. Jangan bohong, Erlin. Ya. Ingat tiba-tiba nanya sama saya pernah punya istri dan punya anak. Pasti ada yang saya tahu. Emangnya Inga itu siapa sih? Hubungannya dengan kamu apa? Kamu mau ketemu dia lagi? Ya nggak tahu. Namanya juga kenal gitu-gitu aja. Bisa ketemu, bisa enggak. Dia tahu tempat tinggal kamu sama tempat kerja kamu. Tahu. Udah deh, Fred. Mendingan sekarang kamu anterin aku pulang. Kamu nggak kangen sama anak kamu? Jangan mulai lagi, Elin ya. Saya nggak mau dengar kamu nyebutin anak kamu itu anak saya. Ya. Sekarang kamu boleh pulang, biar teman saya yang nganter. Oke? Halo, mau tanya, Marbun masih tinggal di sini? Perginya kemana nggak tahu? Dari temennya. Belok kiri, Pak. Pak, yang ini belok kiri. Pak! Oh, udah Belok kiri! diam! Udah diam! Pak, saya mau turun di sini, Pak! Pak, tolong! Lu diam! Pak, berhenti! Ntar gua sumpel mulut lu, Tolong! Tolong! Ada apa nih? Bun, ada apa nih, Bun? Hah? Diem lu, Feb. Gak usah banyak bacot. Halo, bisa bicara dengan Marbun? Oh, nggak ada ya? Iya deh, kasih ya. Ada apa nyari Marbun? Ada apa nyari Marbun? Hah? Aku nyari kamu kok. Nyari saya? Terus ngapain telepon Marbun? Kamu kan suka jalan sama dia. Kenapa nggak ke handphone saya aja? Aku pengen tahu apa urusan utang kamu sama dia itu udah beres atau belum. Kan udah beres dari dulu-dulu. Ya udah kalau udah beres, nggak usah ngotot gitu dong. Vera, kok jadi marah sih? Ada apa sih sebenarnya? Hah? Pasti kamu udah rahasia ya? Hah? Albert datang. Kamu cepet semuanya.
siapa? Kok malam amat sih? Tapi saya masih boleh masuk kan? Silahkan. Vera, buat papa. Kasih ya. Kok nggak langsung dibawa ke kamar papa? Papa udah tidur, Bert. Kalau gitu saya kemalaman ya. Sebenarnya sih saya pengen banget ngobrol-ngobrol sama papa. Soal apa? Soal apa lagi kalau bukan soal pernikahan kita? Ya sama seperti pesan papa saya juga pengennya pernikahan kita nanti menjadi satu upacara dan pesta yang sangat lengkap. Itu gampang, Bert. Kita tinggal milih biro jasa yang bisa ngurus semuanya. Sehingga kita nggak usah repot lagi. Bukan itu maksud saya, Vera. Lengkap yang saya maksud adalah bukan cuma pernikahan kita berdua. Maksud saya, ya saya dan kamu, tapi juga antara keluarga kamu dan juga keluarga saya. Saya juga berharap kondisi papa kamu membaik. Ya. Supaya pada saat pernikahan kita nanti, beliau langsung yang menikahkan kamu. Tanpa harus diwakilkan sama siapapun. Iya. Saya juga berharap semua keluarga kamu bisa berkumpul. Termasuk Febri, adik kamu. Mungkin pernikahan kita bisa memperbaiki hubungan Febri dengan papahnya. Ya, supaya di rumah ini tidak ada lagi suasana dendam. Mudah-mudahan. Kamu udah berhasil menghubungi Febri belum? Belum. Saya dengar dari temennya, dia berlayar dengan kapal asing. Dan sekarang nggak tahu persis di mana. Kalau gitu saya pulang dulu. Saya dan orang tua saya tetap akan sabar menunggu sampai Febri pulang. Supaya pernikahan kita bisa menjadi pernikahan yang sangat sempurna. Saya sudah dengar semuanya, Vera. Terus bagaimana sikap kamu? Tadi aku bilang ke Albert kalau kamu pergi berlayar. Oleh sebab itu, aku berharap kamu keluar dari lingkaran permasalahan ini. Makanya tadi aku telepon Marbun untuk minta tolong nampung kamu. Tapi nggak mungkin kan aku minta tolong ke dia langsung kalau urusan utang kamu sama dia tuh belum beres, ya kan? Kelihatannya kamu anggap saya jadi penghalang ya? Bukan kamu, Feb. Tapi Papa. Papa? Iya. Kamu sendiri kan tahu betapa bencinya Papa sama kamu. Sampai-sampai dia tuh pernah berjanji akan menghajar kamu sampai sekarat sebelum dia mati. Nah, sekarang ini keluarga Albert minta Papa untuk datang ke pernikahanku, untuk hadir ke pernikahanku. Kamu bisa bayangin gak apa yang akan terjadi? Dia pasti akan ngoceh yang macem-macem ke Albert dan ke orang tuanya. Dan mereka pasti langsung minta dibatalkan perkawinan itu. Saya nggak rugi apa-apa kalau kamu batal kawin sama Albert. Aduh, Feb. Albert akan kembali ke Inge. Apa kamu nggak peduli sama cewek itu? Terus rencana kamu gimana? Kita harus bikin supaya Papa nggak mungkin datang ke pernikahanku. Dan keluarga Albert bisa memakluminya. Caranya? Kamu dan teman-teman kamu lebih ngerti, Feb.
Ya aku nyesel banget. Iya, Beb. Siapa sih, Ing? Bima. Erlin sampai sekarang belum balik ke tempat kosnya. Lalu anaknya sama siapa? Anaknya dititip di tempatnya Bima. Yang jagain pembantu perempuannya. Mestinya tadi tuh aku langsung lapor satpam deh, Mah. Dari awal aku udah curiga. Sudahlah, Nak. Jangan kamu terlalu menyalahkan diri kamu sendiri. Kamu nggak salah kok. Tapi gimana kalau si Erlin tuh bener-bener hilang? Semakin sulit aku ngebuktiin siapa Febri sebenarnya. Pada saatnya yang bersih itu akan nampak terang. Dan yang gelap akan menghilang. Beb, kamu boleh merasa puas bisa mengalahkan Vera. Tapi sebenarnya ada hal yang lebih penting dibanding kamu sekedar memojok-mojokkan Vera dan menjadikan dia sebagai bulan-bulanan. Mama, Vera itu terlalu banyak melakukan kebohongan dan fitnah. Kalau nantinya dia harus menderita, itu semata-mata karena perbuatannya dia sendiri. Bukan karena saya memojok-mojokkan dia. Beb, berbohong dan memfitnah itu memang perbuatan salah. Kok bisa-bisanya kamu dibohongin dan difitnah? Itu kan sudah nggak benar, Bet. Nah, sekarang ada yang lebih penting yang harus kamu pikirkan. Mengenai hubungan kamu dengan Inge. Kamu boleh saja merasa yakin bahwa Inge masih mencintai kamu. Tapi apakah Inge masih bisa menerima kamu lagi? Cinta bukan segala-galanya bagi seorang wanita untuk menerima seorang pria menjadi suaminya. Bisa saja dia mencintai seseorang, tapi lebih memilih menikah dengan orang lain. Dan ini bisa saja terjadi pada Inge kalau kamu hanya mengandalkan cinta dan bukan membangkitkan kepercayaan dia pada kamu. Menurut Mama, gimana caranya saya untuk memulihkan kepercayaan dia? Ya ajaklah dia ke masa lalu, Bet. Masa lalu? Iya. Kenanglah masa-masa perkenalan kalian yang penuh dengan keindahan. Ya, misalnya seperti membaca ulang halaman-halaman pertama buku harian. Dan kemudian membuang halaman-halaman berikutnya yang penuh dengan kenangan buruk. Dan kamu harus menulis di halaman baru yang masih bersih dan kosong. Masa perkenalan? Nyari apa, Bet? Mama. Cari surat-surat dari Inge. Surat dari Inge. Memangnya dia kirim surat sama kamu? Ceritanya panjang, Ma. Tapi ini kenapa barang-barang jadi pada berantakan gini? Ya nggak tahu. Kamu kan yang lebih sering ke rumah ini. Si Sri mana, Ma? Sri siapa? Si Sri yang jaga rumah ini, pembantu yang jaga rumah ini. Loh, kan sudah keluar. Keluar? Kapan? Kalau nggak salah, 2 hari sebelum papamu pulang dari rumah sakit. Jadi setelah tahu papa sama mama mau tinggal di sini, dia malah pindah? Mau kemana, Bet? Saya mau nanya sama pembantu baru itu. Kenapa kok si Sri buru-buru pindah? Udahlah, ini sudah malam, Bet. Lagian dia juga udah tidur. Mendingan sekarang kamu tidur, ya? Halo? Putus. Mama yakin yang nelfon Erlin? Kayaknya iya deh. Loh,
Tadi dia tuh nyebutin namanya tuh siapa? Tadinya nggak jelas tuh. Sepertinya dia telepon di telepon umum yang agak rusak deh. Ngapain ya dia malam-malam gini telepon? Is. Iya, ada apa, Pak? Kamu tahu kenapa Sri keluar? Nggak tahu, Pak. Kamu tahu nggak dia sekarang kerja di mana? Nggak tahu juga, Pak. Tapi kemarin pagi saya lihat dia jalan kaki lewat ujung gang Langgar. Kayaknya sih dia berangkat kerja. Tapi nggak tahu kemana. Mas Albert. Kenapa kamu keluar nggak bilang-bilang? Waktu itu saya diajak teman kerja di toko. Mana surat-surat dari Mbak Inga? Terakhir kan saya taruh di laci kamar saya. Diambil sama pencuri. Pencuri? Gimana ceritanya kamu sampai nggak lapor sama saya? Waktu itu saya dengar ada orang masuk ke dalam kamar. Tenang, saya bukan rampok. Kalau kamu teriak, saya bisa lebih jahat dari rampok. Ya? Hai, tenang ya. Jangan bilang Albert kalau saya ambil surat-surat ini, ya? Kalau Albert tahu, kamu yang saya bunuh. Ingat itu, ya? Ingat ya? Saya benar-benar takut. Makanya saya nggak berani cerita sama Mas Albert. Cuma gara-gara surat. Kenapa dia sampai nekat mau ngebunuh orang ya? Siang-siang mabuk. Hai, Nggak. Gila, ini enak nih. Jangan jual mahal, Ingat. Saya kan udah banyak berkorban demi kamu. Hah? Erlin sudah saya buang jauh-jauh. Dan dia tidak bisa ganggu lagi hubungan kita. Ingat, kita bisa segera menikah. Apa maksud kamu, Erin? Kamu buang jauh-jauh? Feb, bangun, Feb. Feb. Vera, Kamu apain istri kamu? saya belum pernah punya istri, Vera. Dan calon istri saya cuma Ingat. Feb, bangun. Bangun dari mimpi. Lebih bagus mimpi kan daripada kayak kamu frustasi. Siapa yang frustasi? Saya tahu, Vera. Kamu nggak berani deket-deket lagi sama Albert kan? Karena keluarganya nuntut supaya saya datang ke rumahnya memperkenalkan diri. Iya kan? Vera, itu cuma akalan-akalan Albert saja, Vera. Feb, apa-apaan sih kamu, Feb? Aduh, Feb. Oh, kayak gini perut orang hamil.
Kada kali isinya ya. Ih, sialan kamu. Vera, Vera. Malam ini gua harus ke rumah ini untuk ngelamar ke orang tuanya. Peduli setan diterima apa enggak. Pokoknya gua harus kawin sama Inge. Halo? Om. Papa Mama lagi pergi ke kondangan. Gini aja Om, titip pesan, ntar aku sampein ke Mama, ke Papa. Iya Om. Iya. Iya Om. Yo. Halo? Selamat malam, Inge. Ini Albert. Di mana kamu? Gak lebih dari 20 meter dari tempat kamu berdiri. Seindah apapun karangan bunga, tidak akan pernah bisa bertahan lama. Walaupun kamu siram setiap hari. Makanya saya berikan ini semua untuk kamu. Maksud kamu? Saya melihat kamu pagi-pagi menyiram mawar pemberian saya. Waktu itu, air yang kamu siram serasa ikut menyejukkan perasaan saya. Kamu gak perlu malu untuk mengakui sesuatu yang telah kamu lakukan. Tapi terus terang, perasaan saya sangat bahagia. Kamu jangan cuman kasih saya sekedar bunga. Tapi kasih saya sesuatu yang bisa membuat saya percaya sama kamu. Kamu tahu Andi? Kamu kenal Andi? Iya. Asal kamu tahu, saya sangat cemburu sama pemuda idaman yang satu itu. Pemuda idaman? Kalau bukan pemuda idaman, pasti kamu tidak akan rajin menuliskan surat untuk dia. Maksud kamu apa? Ya, nggak kebayang aja gitu. Wanita secantik kamu sampai kebingungan nggak punya pacar, sampai harus mengarang-arang sahabat pena yang bernama Andi hanya untuk mengelabui teman-teman kuliahnya. Kamu tahu dari mana? Ingat, surat yang kamu alamatkan di amplop itu adalah alamat rumah saya di Kemang.
Jadi saya terima semua surat kamu dan saya juga membacanya. Saya tahu persis semua perasaan kamu, Inga. Sampai saya merasa sangat mengenal kamu jauh sebelum kita berkenalan. Ya, sampai-sampai saya merasa diri saya sebagai Andi, sahabat hayalan kamu itu. Nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Nggak mungkin ada dua Andi. Maksud kamu? Karena ada orang lain juga yang mengaku pernah membaca surat saya dan menerima semua surat saya. Siapa namanya? Astagfirullahaladzim. Mungkin ada yang korslet kali. Sebentar ya, saya ambil lampu senter dulu. Mbak. Mbak Inge. Mbak Inge. Pak Robert ya? Albert. Kamu siapa? Saya pembantunya Mbak Inge. Mbak Ingenya mana? Saya kira di luar. Tadi dia masuk katanya mau ambil senter. Bapak sama ibu ada di rumah? Pergi semua. Inga? Nggak? Saya pinjam senternya ya. Inga. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.